Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Paruca dengan NIM B1B1230080 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa analisis saya terhadap manajemen proyek. Ada di keterlambatan proyek, di mana keterlambatan proyek ini sering disebabkan oleh kurangnya pengalaman kontraktor, penyedia material yang tidak tepat waktu, dan masalah operasional lainnya. Solusinya meliputi analisis yang risiko yang menyeluruh, perencanaan yang lebih baik, serta komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait untuk mengatasi hambatan yang muncul. Ada beberapa penyebab dari keterlambatan proyek tersebut. Di antaranya ada yang pertama, ada kurangnya pengalaman kontraktor. Kontraktor yang tidak berpengalaman seringkali tidak dapat mengelola waktu dan sumber daya dengan baik. Kemudian ada penyebab keterlambatan proyek yang kedua, yaitu ada penyedia material yang tidak tepat waktu. Keterlambatan ini dalam pengiriman material dapat menghambat kemajuan proyek. Ada beberapa masalah operasional dari gangguan dalam proses kerja, seperti cuaca yang buruk atau masalah teknis, dapat menyebabkan penundaan. Kemudian perubahan ruang lingkup dari proyek tersebut, di mana permintaan perubahan dari klien yang tidak terencana dapat mengakibatkan penundaan. Jadi solusi dari mengatasi keterlambatan tersebut yaitu ada analisis resiko yang menyeluruh, yang dimana melakukan identifikasi ini dan penilaian resiko sejak awal untuk meminimalkan dampak keterlambatan. Kemudian yang kedua, ada perencanaan yang lebih baik, mengembangkan rencana proyek yang realistis dengan jadwal yang terperinci dan mempertimbangkan kemungkinan hambatan. Kemudian ada komunikasi yang efektif, membangun saluran komunikasi yang jelas antara semua pihak terkait untuk memastikan informasi disampaikan dengan tepat waktu. Kemudian ada penggunaan teknologi, yang dimana memanfaatkan perangkat lunak, manajemen proyek untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi masalah lebih awal. Dan yang terakhir ada pelatihan dan pengembangan, di mana memberikan pelatihan kepada tim proyek untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis. Dari analisis yang ada beberapa masalah manajemen proyek yang menyebabkan keterlambatan waktu. Saya akan memberikan beberapa contoh dari keterlambatan waktu tersebut, yang dimana ada keterlambatan pengiriman material. Dalam proyek konstruksi gedung, pengiriman bahan bangunan seperti semen, baja, atau kayu terlambat karena masalah logistik atau pemesanan yang tidak tepat. Hal ini mengakibatkan pekerjaan konstruksi terhenti hingga material tersedia. Kemudian ada perubahan ruang lingkup proyek. Di sini saya mengambil contoh, misalnya klien meminta perubahan desain atau penambahan fitur baru di tengah proyek. Permintaan ini tidak diantisipasi dalam perencanaan awal, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk merancang ulang dan melaksanakan perubahan tersebut. Kemudian ada kurangnya sumber daya manusia, di mana tim proyek mengalami kekurangan tenaga kerja karena beberapa anggota tim sakit atau mengundurkan diri. Hal ini menyebabkan penundaan dalam penyelesaian tugas-tugas yang dijadwalkan. Kemudian ada masalah teknis. Dalam kasus ini, pengembangan proyek dalam perangkat lunak, tim menghadapi masalah teknis yang tidak terduga seperti bug yang kompleks atau kesulitan dalam integrasi sistem. Hal ini memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada masalah cuaca buruk dalam proyek konstruksi luar ruangan. Cuaca buruk seperti hujan lebat, badai, banjir, atau masalah lainnya dapat menghentikan pekerjaan proyek tersebut. Jika proyek tidak memiliki rencana kontingensi untuk cuaca buruk, keterlambatan dapat terjadi. Selanjutnya adanya kurangnya komunikasi. Contohnya yaitu tim proyek tidak memiliki saluran komunikasi yang efektif, sehingga informasi penting tidak tersampaikan dengan tepat waktu. Misalnya jika ada perubahan jadwal atau
masalah yang muncul, tetapi tidak diinformasikan kepada semua anggota tim. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan. Selanjutnya ada masalah keuangan, yang dimana proyek mengalami keterlambatan karena masalah pendanaan. Jika dana tidak tersedia tepat waktu untuk membayar kontraktor atau pemasok, pekerjaan dapat terhenti. Selanjutnya ada regulasi dan izin. Dalam proyek pembangunan, keterlambatan dalam mendapatkan izin dari pemerintah atau lembaga terkait dapat menyebabkan penundaan dalam memulai atau melanjutkan pekerjaan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, dan manajemen risiko yang efektif dalam meminimalkan dampak keterlambatan pada proyek tersebut. Jadi kesimpulan dari analisis manajemen proyek tersebut terkait keterlambatan waktu, yang pertama ada penyebab keterlambatan yang beragam. Kemudian secara keseluruhan untuk meminimalkan keterlambatan dalam manajemen proyek, penting untuk mengadopsi pendekatan proaktif yang mencakup perencanaan yang baik, komunikasi yang efektif, dan penggunaan teknologi yang tepat. Dengan langkah-langkah ini, proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran, serta memenuhi harapan semua pemangku kepentingan. Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.